Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Kusuma Budi Setiono. Di sini saya akan membahas tentang salah satu psikotes untuk memasuki program pasca sarjana S2 maupun S3, khususnya di Universitas Gadjah Mada. Soal ini saya ambil dari berbagai sumber, saya kumpulkan ya, dan kemudian saya cetak sendiri. Saya berikan 10 contoh soal supaya bisa menambah tambahan wawasan untuk teman-teman semua yang menyimak video saya sampai akhir nanti. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe supaya tidak ketinggalan dengan uploadan video-video selanjutnya. Di sini saya membahas salah satu soal tes di psikotes. Kenapa? Karena ada pertanyaan dari teman-teman mahasiswa UT yang membuat saya akhirnya tertarik untuk membuat soal-soal ini dibahas di channel YouTube saya. Ya, untuk selanjutnya silahkan bisa disimak sampai selesai. Ini adalah salah satu subtes tentang deret angka yang biasanya juga keluar pada soal-soal tes TPA ataupun PAPS UGM. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Oke, ini saya bahas ya soalnya. Maaf, ini sudah ada coret-coretannya. Soalnya tadi waktu sudah take ternyata ini videonya macet ya di tengah-tengah. Tapi nggak apa-apa lah, ini coba kita bahas untuk subtesnya deret angka ya, yang biasanya dikeluarkan pada waktu kita menjalani psikotes untuk masuk program pasca sarjana S2 maupun S3. Ini khususnya untuk PAPS UGM dan tes potensi akademik ya. Ini ada angka 4, 6, 10, 16, dan 24. Nah, 4 ke 6 itu tambahnya 2 ya. Ini 4 ke 6 tambahnya 2. Kemudian 10, 6 ke 10 itu tambahnya 4. Dan kemudian 10 ke 16 tambahnya 6. Kemudian 16 ke 24 tambahnya 8. Nah, 24 ke berikutnya itu ditambahnya adalah 10. Kenapa? Karena ini polanya itu ditambah 2 ya teman-teman. Ini 2 ke 4 itu tambah 2, dan 4 tambah 2 itu 6, kemudian 6 tambah 2 lagi 8, dan 8 tambah 2 lagi 10. Jawabannya adalah 34 atau C. Nah, nomor 1 jawabannya C. Oke, buat yang masih bingung bisa nanti chat di kolom komentar ya, atau mungkin kalau video saya nanti ada yang salah, mohon untuk ada koreksinya ya di kolom komentar. Dan semoga memberikan manfaat buat teman-teman yang menyimak video ini sampai selesai. Semoga nanti ujiannya di TPA, ujian TPA maupun PAPS UGM berhasil dan teman-teman bisa menempuh pendidikan tinggi program pasca sarjana. Oke, selanjutnya ada angka 17 nomor 2 ya. Ini ada 21, ada 23, dan 27. Nah, ini polanya seperti apa? Polanya kita harus melihat dulu, dan kita harus tahu bahwa ada 4 angka. Ini biasanya pasti berurut ya polanya, tidak mungkin nyebar lagi ya. Ini kan masih pola berurut, tidak nyebar 17 ke 23 gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan dulu. 17 ke 21 itu tambahnya 4 ya, kelihatan ya teman-teman. Maaf ini agak kecil ya, tapi bisa kalau misalkan nggak kelihatan, dengarkan dari suara saya. Terus kemudian 21 ke 23 itu tambahnya 2. Kemudian 23 ke 27 tambahnya 4. Nah, berarti dari sini sudah kelihatan bahwa angka selanjutnya adalah 2. Kenapa angka selanjutnya adalah 2? Karena polanya adalah 4, 2, 4, 2. Maka jawabannya adalah 29 atau D. Terus selanjutnya ada nomor 3. Nomor 3 itu ada angka 1024, kemudian 512, 256, titik, 64, 32. Oke. Untuk angka ini saya kira tidak perlu kita hitung, sudah ketahuan ya ini bahwa dia itu dibagi 2. Jadi 1024 ke 512 itu dibagi 2, kemudian 512 dibagi 2 lagi 256,
Terus 256 itu kalau dibagi 2 lagi jawabannya adalah 128. Berarti jawabannya A. Oke, nanti kalau nggak paham bisa tanya lagi ya. Silahkan nanti ke chat di kolom komentar. Kalau mungkin ada yang salah silahkan dikoreksi. Ini saya tidak merasa paling pintar ya teman-teman. Saya juga masih berbagi karena menurut saya ilmu kalau dibagikan itu semakin tajam. Katanya seperti itu. Tapi nyatanya memang ya saya merasakan seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya nomor 4. Nomor 4 itu ada angka minus 4, minus 3, 0, 5, dan 12. Lalu kemudian kita suruh nyari setelah 12 ini angkanya berapa. Kita harus tahu bahwa minus 4 ke minus 3 itu adalah ditambah 1 ya, tambah 1, kemudian minus 3 ke 0 itu ditambah 3, terus kemudian 0 ke 5 itu ditambah 5, dan 5 ke 12 itu ditambah 7. Nah berarti kita harus melihat bahwa polanya dia itu ditambah 2 ya, 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, dan angka selanjutnya adalah 9. Kenapa 9? Karena 7 tambah 2 sama dengan 9, dan 9 ditambah 12 sama dengan 21. Jawabannya A. Maaf ya suaranya banyak motor lewat, soalnya ini posisi tempatnya memang di pinggir jalan raya ya. Mohon dimaklumi, yang penting kita bisa fokus untuk mengerjakan soal deret angka. Oke, selanjutnya angka nomor 5. Kita cek deret angka nomor 5. Ini ada 3, 4, 7, 19, 13, 39, 21, 64, dan bla bla bla. Kita disuruh mencari angka setelah 64 itu berapa. Nah ini sepertinya kalau 3 ditambah ke 4 itu 1, terus kemudian ini 3, ini kesini udah nggak cocok ya. Berarti kalau misalkan teman-teman menemukan hal seperti ini, maka dia biasanya itu loncat ya. Jadi biasanya dia itu pasti loncat. Kita coba menghitung secara loncat ya. Ini 3 ke 7 itu ditambah 4 ya, terus kemudian 7 ke 13 ya. Ini loncatnya kan berarti nambahnya kan 1 ya. Itu ada 6 ya. Berarti ketemu 13, terus kemudian 13 ke 21 itu 8, dan kemudian ini baru ketemu jawabannya. Setelah itu berarti kita harus menambahkan angka berapa untuk ketemu di belakangnya itu. Nah ini kita lihat juga polanya, ini 4 ke 6 2, 6 ke 8 2 lagi, dan 8 tambah 2 lagi 10. Maka jawabannya adalah 31. Kenapa 31? Dari 21 tambah 10 ya, polanya seperti itu. Nah yang ini yang nggak kehitung ini nggak usah dihiraukan, karena kita terpacu oleh waktu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Maaf tadi sempat error, ini nanti saya potong ya. Jadi setelah 31 ini jawabannya adalah D. Terus untuk nomor 6 itu kita diperlihatkan dengan beberapa angka juga, yaitu 2, 5, 4, 3, 7, 4, dan 9. Nah ini gimana? Kita harus cek dulu juga. Kalau ketemu angka seperti ini, biasanya ini juga loncat lagi ya, sama seperti nomor 5. Karena apa? Kalau kita lihat 2 ditambah 3 itu 5, kemudian 5 dikurangi 1, terus dikurangi lagi 1 ditambah 4. Ini kan nggak bisa ya, nanti kalau kita temuin ini kayaknya sulit. Jadi kita harus melihat, kita coba cek angkanya diloncat itu hasilnya seperti apa. Kalau misalkan 2 ke 4 itu tambah 2, terus 4 tambah 2 lagi bisa nggak, ini tambahnya 3,
terus loncat lagi nggak ketemu. Nah berarti ini loncatnya nggak sekali, nggak seperti yang kali 5 loncatnya sekali. Ini bisa jadi loncatnya 2 kali. Jadi kita harus cek dia loncatnya 2 kali atau 1 kali. Nah kalau loncat yang misal 2 kali berarti kita harus ngecek dulu. Yang awal ini biasanya nggak mungkin jadi jawaban, karena kita coba loncat 2 kali, ini ke sini, terus kemudian ini ke sini. Nah ini yang ke sini, kita yang suruh nyari yang di sini ya. Jadi bukan yang sampingnya sini. Berarti kita harus cek kalau loncat 2 kali, kita lihat yang di sini. Karena udah 2 kali ya. Jadi 4. Kalau 4 itu loncat 2 kali, ini ke sini. Berarti dia tambahnya 3. Nah, kalau loncat 2 kali lagi berarti ke sini. Ya kan? Nah, ini ketemunya berarti tinggal ditambahkan lagi 3, jawabannya 10 ya. Oke, kalau teman-teman misalkan pengen ngecek ini bener nggak sih jawabannya nanti 10, nah itu teman-teman bisa mengecek juga ke sini ya, melihat ke sini lagi ini. Jadi ini dijawab satu persatu. Kalau misalkan kayak 2 ditambah ke sini kan tambah 1 jadi 3, terus ini loncat lagi tambah 1 berarti 4, terus loncat lagi ke sini berarti tambah 1 berarti 5, terus berarti nanti dari 5 ini diloncat-loncat lagi gitu ya teman-teman. Terus untuk nomor 7, jadi kalau misal udah ketemu jawabannya nggak perlu dihiraukan ya yang lainnya, ini karena terbatas waktu. Kalau udah langsung ketemu ya udah langsung aja dijawab, nggak usah dicek-cek lagi yang ini bener nggak sih gitu ya. Saya rasa udah langsung betul sih, tapi kalau misal ada yang salah mohon dibantu untuk koreksi ya. Oke, untuk nomor 7 kita diperlihatkan angka 8, 7, 7, 6, 8, 8, 4, 9, 9, titik, 10. Nah berarti kita disuruh nyari 2 angka yang hilang sebelum angka 10. Nah gimana? Berarti kita harus cek juga dia itu loncat-loncat lagi apa enggak. Kalau seperti ini saya kira pasti dia itu loncat-loncat lagi ya. Jadi kita harus selektif dan harus tahu polanya seperti apa. Kalau misalkan ini 8 ke 7 kan ini nanti akhirnya 7 ke 7 kan ya nggak mungkin ditambah angka ya tetap ya. Terus nanti masa kurangi lagi 1 kan nggak bisa. Berarti kita harus cek ini mungkin saya rasa ini loncat 2 kali ya. Jadi ini 8 ke 6 minus 2, kemudian loncat 2 kali lagi minus 2, terus loncat 2 kali lagi minus 2. Berarti di sini adalah 2. Nah 2 berarti kita udah ketemu nih angka 2 pertama. 2 di sini ada C, D sama B. Ini masih opsi ya. Kemudian kita harus cek lagi untuk jawaban yang kotak selanjutnya ini yang masih titik-titik masih kosong ini harus jawaban berapa. Nah ini berarti sama batasnya, polanya meloncat 2 loncatan ya. Jadi 7 ke 8 nambah 1, terus kemudian 2 loncatan lagi ke 9 nambah 1, terus kemudian 2 loncatan lagi tambah 1, jawabannya 10. Berarti jawaban yang betul adalah B. Oke, untuk selanjutnya kita diperlihatkan angka yang sedikit mungkin membuat bingung ya kalau tidak terbiasa. Ini nomor 8, ada angka 1, 8, 27, 64, 125, 216 dan titik-titik. Kita suruh nyari lagi nih berapa titik-titiknya isinya. Nah 1 ke 8 itu kalau kita coba langsung ditambahkan itu kan 1 ke 8 berarti 7, terus 8 tambah 7 kan nggak bisa, ketemu 27. Kalau misalkan 7 dikalikan 3 itu ketemunya 21, kalau kalikan 4 28, berarti nggak bisa. Ini gimana jawabannya? Berarti caranya itu tidak hanya dia positif atau negatif, maksudnya ditambah atau dikurang, tetapi dia sudah menggunakan yang namanya pangkat. 1 ke 8 itu kalau misalkan kita sambungkan gini, kita sambungkan berarti dia itu 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8 ya. Misalnya kan
2 kali 2 kali 2 lagi. Terus kemudian loncat lagi ke sampingnya lagi, itu 8 ke 27, berarti 3 pangkat 3 ya, 3 pangkat 3 ya. Terus kemudian loncat lagi, berarti 4 pangkat 3, 4 pangkat 3 ketemunya 64, 64 loncat lagi 5 pangkat 3, kemudian 125 kalau dipangkatkan lagi 6 pangkat 3, 216. Berarti jawabannya ke sini adalah 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 adalah 343. Jawabannya B. Oke, gitu ya. Untuk pola nomor 8 menggunakan perpangkatan. Terus untuk nomor 9 itu ada 80, 60, 41, 24, 10, 0, titik-titik. Nah, ini kalau menurut saya ini juga termasuk bonus soal ya. Jadi langsung kelihatan jawabannya apa, tapi coba kita uraikan lagi ya supaya nanti bisa paham juga. 80 ke 60 itu pastinya dikurangi 20. Kemudian 60 ke 41 itu dikurangi 19, ya kan? Terus kemudian 41 ke 24 itu dikurangi 17. 24 ke 10 itu dikurangin 14. Nah, 10 ke 0 itu berarti dikurangin 10. Nah, polanya gimana? Kalau ini menuju ke sini, polanya adalah minus 1, ya kan? Kan ke 20 ke 19 kan berarti dikurangi 1. Terus minus lagi 2, ya. Minus lagi 3, minus lagi 4, dan berikutnya minus 5. Berarti jawabannya min 5 atau C. Oke, sekali lagi ya, kalau mungkin ada yang salah bisa dibantu koreksi ya teman-teman yang menyimak video saya ini. Kemudian kita kerjakan soal yang terakhir ya. Soal terakhir itu nomor 10. Saya tadi di awal sudah menyampaikan, saya coba berikan 10 soal untuk dibahas dari deret angka. Mungkin kedepannya kalau teman-teman oke dan dirasa ini videonya bermanfaat, saya akan memberikan lagi mulai dari verbal sampai ke bawah ya, sampai selesai. Tapi nanti dengan contoh-contoh soal yang sedikit-sedikit, yang penting teman-teman paham. Oke, selanjutnya nomor 10. Nomor 10 ini sedikit panjang dan sedikit rumit karena kita disuruh nyari 2 angka yang hilang ya. Ini ada 2 angka yang hilang. Kita disuruh coba nyari itu angkanya berisi angka berapa aja. Jadi teman-teman harus cek dan teliti. Angka seperti ini polanya itu juga tidak langsung seperti yang di nomor 1 tadi ya, bukan seperti nomor 1 atau 2 yang langsung loncat-loncat gini ya. Maksudnya langsung 4 ke 6, 6 ke 10 enggak ya. Ini dia sepertinya ada loncatan-loncatan yang lebih jauh daripada 2 kali meloncat seperti ini tadi ya. Ini kan 8, loncatnya ke 6, jadi kan meloncat 2 kali ya. Ini kayaknya loncatnya lebih dari 2 kali, karena kalau coba kita cek 2 kali loncat ya, 11 ke 7 itu berarti 4 ya, kurangin 4. Terus kalau loncat lagi ke sini kan nggak bisa ya, karena ini ditambahkan. Berarti kalau soal seperti ini itu loncatnya coba kita cek loncat 3 kali ya. Kalau kita loncat 3 kali berarti 11 ke 14. Ini berarti nambah 3. Oke, nambah 3, terus kemudian 14 ke 1 2 3 ke 17 ya. Ini ya. Jadi nambahnya juga kita ketahui 3. Terus loncat lagi 1 2 3, 1 2. Berarti ini angka ke belakangnya ini ya. Ini berarti tambah 3. Berarti di sini 20. Oke. 20 di sini sudah ada 2 opsi ya. 2 opsi B sama D.
ini masih jadi opsi yang bisa akan kita jawab ya, 20 tadi. Nah, untuk yang depannya ini, berarti depannya ini yang angka berapa, kita perlu cek juga ya untuk yang depannya. Mungkin dia loncat berapa kali, kita harus tahu supaya nanti tidak kesulitan ya. Kalau ini loncat 3 kali, triknya seperti yang awal tadi ya, kita langsung seperti nomor 6 ya. Nomor 6 ini kan langsung 2 angka ini kelewat ya. Ini kita coba langsung 3 angka yang terlewat berarti ya, 3 angka atau 2 angka. Kita coba di 3 angka ya, berarti langsung di 7 1 2 3 9 ya, ke 9 itu nambahnya 2 tuh 2 3. Nah ini langsung ketemu nih, berarti kan loncatnya lagi ke sini nambah 2, berarti jawabannya adalah 11, yaitu B. Itu ya teman-teman, kalau mengerjakan deret angka ya. Kalau mungkin teman-teman ada yang mau screenshot, silahkan. Ini saya perlihatkan secara utuhnya ya. Semoga yang saya bahas ini bermanfaat, dan untuk teman-teman silahkan memberikan komentarnya atau memberikan koreksi pada saya, karena saya juga tidak merasa selalu paling pintar ya di sini. Saya di sini hanya sharing pada teman-teman, khususnya teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang ingin melanjutkan program Pascasarjana di Universitas Gadjah Mada maupun di kampus-kampus yang lainnya. Oke, terima kasih. Yang belum subscribe silahkan di subscribe dan juga di like dan di share ya, apabila ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga tetap diberikan kelancaran dan kesehatan. Semoga bisa mencapai impiannya untuk melanjutkan program Pascasarjana dimanapun kampus yang dicita-citakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.